Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra berarti saya kata dengan kata dapat saya tunjukkan yang seterusnya yang saya kaki yang ini mas ini sesuai dan alhamdulillah saya dengan saya apa yang tersebut tidak kebetulan saat nanti sahabat kita semua itu pengetahuan yang kemudian nanti akan tersebut. Sebab kita paling mudah jadi sesuatu lima kata bagaimana kita menjadi itu merupakan kita ekstern ini wadahnya dengan mereka ekstern. Soalnya kita yang berbahagia untuk menjadi PKSN sampai PKSN juga sesuai dengan persyaratan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kala itu yang di tujuan hidup dan kehidupan di kawasan 16 ya, 19, maka sahabat kebijakan yang berkepentingan untuk menjadi PKSN ini harus memiliki persyaratan-persyaratan. Persyaratan ini harus dapat mereka miliki ya sebelum mengajukan ataupun mengusulkan atau mendaftar sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Sahabat berkah yang berbahagia, apa sih persyaratan yang harus dimiliki oleh sahabat berkah untuk mendaftarkan sebagai PKSN ya? Persyaratan yang pertama adalah sahabat berkah merupakan warga negara Indonesia ya. Tentunya dibuktikan dengan kartu identitas penduduk ya, KTP ya, kartu tanda penduduk ya. Bisa berkah adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ataupun identitas yang lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada umumnya adalah KTP ya, sahabat. Persyaratan yang kedua adalah memiliki keterampilan dan keahlian teknis di bidang kehutanan. Sebagai contoh, sahabat mereka memiliki keterampilan atau keahlian di dalam pembuatan bibit mobilitas. Bisa juga memiliki keterampilan atau keahlian teknis di dalam bidang kemanenan.
pemanenan ya, kesimpulan ya. Dan apa namanya memiliki keahlian atau keterampilan di bidang pembuatan dan bangunan konservasi dan air. Ya, beberapa contoh keterampilan dan keahlian teknis di bidang itu. Persyaratan yang ketiga adalah telah melakukan upaya-upaya yang nyata di bidang keuangan, baik secara skala maupun swasta. Atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif di bidang keuangan. Ya, misalnya, apa namanya, usaha di bidang pembibitan, misalkan kesenian, misalkan simulasi, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan menjadi teladan di kalangan masyarakat. Persyaratan yang kelima adalah mendapat pengakuan dari masyarakat sekitarnya bahwa sahabat berkah memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan. Ya, nah, sahabat berkah persyaratan yang harus dimiliki oleh sahabat berkah apabila ingin menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Apabila persyaratan kesehatan tadi sudah dimiliki, maka sahabat berkah bergantung dengan kepala desa, lurah, atau pejabat setingkatnya ya, untuk ditujukan secara tertulis kepada instansi pelaksana pemilu provinsi. Saat ini memang dinas provinsi yang bertindak di Kebupaten. Selanjutnya berdasarkan titulan dari kepala desa dan lurah tadi, maka kepala dinas ya, kepala dinas dari kehutanan tadi melakukan verifikasi. Apakah benar terkait usulan tadi, apa yang benar, desa memiliki kejahatan kesehatan, sudah ditentukan atau tidak. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini, maka kepala dinas provinsi yang memberikan kehutanan menetapkan sahabat-sahabat pendidikan sebagai PKSM ya. Ya. Jadi kalau memang memenuhi persyaratan tadi, maka tentunya sahabat pendidikan akan lolos dan akan ditetapkan sebagai PKSM. Ya. Penetapan PKSM oleh kepala dinas yang menjadi kehutanan provinsi juga disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Sipil Badan Pembunuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM ya, Kementerian Kehutanan. Sahabat Gunung Berkah yang berbahagia, PKSM yang tadi sudah ditetapkan, maka sudah bisa melakukan kegiatan pembunuhan kehutanan baik pada skala nasional, skala provinsi maupun skala kabupaten. Ya, dan wilayah kerja ini didasarkan pada kebutuhan ya, pada kebutuhan di dinas provinsi yang membidangi kehutanan tadi. Dan memang karena berdasarkan anggaran, nah,
jumlah pemilih itu, maka untuk pemilu kehutanan ini terkadang memegang satu kecamatan ya. Idealnya mungkin satu gubernur ya memegang satu atau dua atau tiga kelompok ya, suatu desa ya. Tetapi ini malah kadang-kala ada pemilu kehutanan sebagai ASN, menggunakan ASN ini memegang wilayah kerja satu kecamatan. Kemudian kondisi ini bisa diatasi karena memang pemiluan itu penting demi keberhasilan pembangunan kehutanan. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam melakukan pemilihan tadi, PKSN berkoordinasi dengan pemilu kehutanan yang ASN ya, atau PNS. Koordinasi ini meliputi beberapa hal yang pertama dalam menyusun program kerja atau kegiatan dan hasil dan materi pendidikan kita. Yang kedua adalah terkait tentang pelaksanaan pendampingan berbagai usaha publik di bidang digital. Koordinasi yang ketiga adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami di dalam pengembangan usaha serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Nah, pada hal ini, satu ketika pelaku PKSM harus dikoordinasikan ya. Koordinasikan dengan pemilu kehutanan PNS atau ASN. Selain itu, sahabat kependudukan sebagai PKSM juga secara berjenjang harus berkonsultasi dengan instansi pelaksana pemilu, baik di tingkat provinsi, pusat, kabupaten ataupun kota ya, ataupun unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan. Konsultasi ini untuk beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam menyusun metode dan materi pemilihan kehutanan yang bersifat kebijakan ya, maupun sifatnya teknis usaha di bidang kehutanan. Jadi harus berkonsultasi ya. Yang kedua adalah terkait tentang membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha kehutanan, terutama pada pelaku utamanya ya. Untuk pelaku utama siapa? Sahabat kebun berkah bisa menonton video kami yang sudah di-upload di channel Junediono Kebun Berkah. Silakan ya sahabat kebun berkah. Hal yang ketiga yang sahabat kebun berkah selaku PKSM harus berkonsultasi adalah untuk mendapatkan rekomendasi terkait tentang kegiatan penyuluhan kehutanan. Dan yang keempat adalah di dalam hal penyelarasan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, serta untuk mendapatkan informasi terkait tentang program-program pembangunan kehutanan. Ya, jadi jangan lupa ya berkonsultasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak tadi. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat berkah berada, tentunya setelah menjadi PKSM, sahabat kebun berkah akan mendapatkan hak dan harus menunaikan kewajiban ya. Ada haknya sahabat kebun berkah sebagai PKSM. Yang pertama adalah menerima pengakuan resmi ya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua adalah berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan kehutanan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pihak-pihak swasta. Ya, sahabat berhak mengikuti. Yang keempat adalah memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun provinsi ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku ya.
Serta yang kelima adalah menerima fasilitasi bantuan biaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. Ya, inilah hak-hak sahabat berkah ya, jikalau sudah jadi PKSM. Adapun kewajiban sahabat-sahabat kebun berkah apabila sudah menjadi PKSM adalah yang pertama, melakukan kegiatan penyuluhan ya, terutama di bidang kehutanan. Ya, tentunya ya, dan kehutanan ya, bukan terutama ya, tapi di bidang kehutanan. Yang kedua adalah melakukan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak ya, dengan penyuluh kehutanan ASN, dengan UPT, dengan Pemda, dengan pemerintah pusat, dengan dunia usaha, dan sebagainya ya, dengan lembaga-lembaga penyuluhan di wilayah kerjanya ya, untuk bisa mensinergitas, untuk sinergitas ya, kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan. Demikian sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagaimana cara sahabat kebun berkah menjadi PKSM. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini untuk lebih dikenal oleh masyarakat ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.